Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang terhormat, perkenalkan saya Fawaz dari kelas 12. Pada kesempatan kali ini, Fawaz akan menyampaikan sebuah kutum singkat tentang sebuah topik yang tidak asing dalam kehidupan kita, terlebih remaja. Yaitu Fawaz akan membahas tentang galau. Hadirin sekalian, galau atau gelisah adalah satu kata yang tidak asing kita dengar dalam keseharian kita. Lantas sebenarnya apa sih itu galau? Galau yaitu perasaan cemas, bimbang atau kalut yang ada pada diri seseorang karena suatu hal atau masalah yang menerpa dalam hidupnya. Galau merupakan salah satu penyakit hati yang bila dibiarkan tidak ditangani akan berbahaya. Lantas kalau pertanyaannya, boleh nggak sih sebenarnya kita ngerasa galau? Maka jawabannya boleh. Tetapi jangan sampai berlarut-larut hingga menjadikan kita lupa untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya sifat galau ini merupakan fitrah yang dimiliki oleh kita sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan akal pikiran. Dalam kehidupan di sekitar kita, ada yang tidak sanggup menghadapi getir pahit dan susahnya menjalani kehidupan hingga menjadikan dirinya lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ada orang yang menghadapi masalah hidup serba kekurangan, banyak hutang, ingin segera kaya sehingga melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam, seperti pesugihan. Atau mungkin ada orang yang naksir dengan wanita, lantas ia melakukan pelet. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Hendaknya ia senantiasa bekerja keras, ia berdoa, berikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memantaskan diri. Hadirin sekalian, kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Fawaz sendiri pun juga pernah merasakan galau. Ketahuilah saudaraku bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada karena dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu karena adanya sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia. Entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara lain di urusan dunia seperti tahta wanita. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkan, kita menjadi sedih sekali, kita menjadi desperate. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya apa? Artinya hatinya menjadi lemah, dia menjadi cepat galau, jadi cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran di telapak matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan apa yang ditakdirkan saja untuknya. Maka hadirin sekalian, ini adalah merupakan akibat daripada kita terlalu mengharapkan pada sesuatu dan kita terlalu menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Ini yang kedua. Terus kenapa itu bisa terjadi? Tiba-tiba hati kita kok rasanya galau, tiba-tiba hati kita jadi sedih. Kenapa ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikannya hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita merasa nggak tenang, tiba-tiba kok nggak tentram ya, gundah gulana. Lantas apa obatnya?
Tentu kita obati dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita memohon dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, insya Allah akan hilanglah kegalauan tersebut. Lantas apa yang kita lakukan ketika galau? Yang pertama, banyaklah berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Kemudian yang kedua itu memperbanyak baca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah obat yang ada di dalam hati. Terlebih dalam bulan Ramadan ini, terutama membaca Al-Quran banyak sekali. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran di sini adalah penyembuh. Sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran dan tadabburi Al-Quran, insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Kemudian yang ketiga itu banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana. Hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Dan hadirin sekalian, terkadang apa yang ditakdirkan oleh Allah itu tidak sesimpel apa yang kita pikirkan. Namun percayalah bahwa apa yang ditakdirkan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Dan yang terakhir yaitu mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anak yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ia berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, maka dari itu bisa kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segeralah kita obati dengan hal-hal seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Host ingin tutup dengan sebuah kalimat dari MJ di film Spider-Man. If you expect disappointment, then you can never really get disappointed. Jika kamu sudah memperkirakan terjadi suatu penyesalan, maka kamu tidak akan menyesal. Jangan terlalu berharap pada sesuatu. Because sometimes you just have to lower your expectations to avoid unnecessary disappointments. Sekian dari Host, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.